Kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan apa itu balance scorecard dan 4 perspektif balance scorecard. Perkenalkan, nama saya Natania Fidela Arlinggul. Nama saya Rizky. Nama saya Maburga Mitra Kamila Yulabu. Nama saya Miftah Salsabila. Nama saya M. Fahmi. Nama saya Diawalani Aprilia. Nama saya Nifan Telang Banua. Nah, di sini kami akan menjelaskan apa sih itu pengertian dari balance scorecard. Balance scorecard merupakan metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan atau biasa disebut dengan strategi manajemen. Dengan balance scorecard, perusahaan jadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Balance scorecard sangat membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai hasil kinerja perusahaan. Agar kinerja lebih efektif dan efisien, dibutuhkan sebuah informasi yang akurat yang mewakili sistem kerja yang dilakukan. Dari hasil diskusi kami, ada 8 fungsi balance scorecard. Apa saja sih fungsinya? 8 fungsi balance scorecard. Yang pertama, sebagai alat ukur perusahaan apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Yang kedua, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis. Yang keempat, alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan. Yang kelima, memberikan gambaran kepada perusahaan terkait SWOT yang dimiliki. Yang keenam, sebagai alat key perform indikator perusahaan. Yang ketujuh, sebagai feedback terhadap shareholder. Yang kedelapan, sebagai alat komunikasi, informasi, dan sistem analisis pembelajaran perusahaan. Kemudian, balance scorecard ini terbagi menjadi 4 perspektif, yaitu 4 perspektif balance scorecard. Yang pertama keuangan, yang kedua internal, yang ketiga konsumen, dan yang terakhir SDM atau sumber daya manusia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan perspektif balance scorecard yang pertama, yaitu perspektif keuangan. Perspektif keuangan. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategi memberikan perbaikan mendasar. Adanya BSC dapat menjelaskan lebih lanjut tentang pencapaian visi yang berperan di dalam mewujudkan pertambahan kekayaan sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kepuasan customer melalui peningkatan revenue. 2. Peningkatan produktivitas dan komitmen karyawan melalui cost effectiveness sehingga terjadi peningkatan laba. 3. Peningkatan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan financial returns dengan mengurangi modal yang digunakan atau melakukan investasi dalam proyek yang menghasilkan return yang tinggi. 4. Perspektif keuangan juga berguna agar perusahaan atau bisnis memiliki daya tarik kepada para investor. Prinsip balance scorecard harus ada keseimbangan antara perspektif keuangan dan perspektif non-keuangan. Kunci perspektif keuangan, keuntungan, tren pertumbuhan, economic value added, return of equity and investment, dan arus kas. Baik, perspektif yang kedua adalah perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan adalah untuk mencapai kinerja keuangan yang besar dalam jangka panjang. Perusahaan harus menciptakan dan menyajikan suatu produk baru atau jasa yang bernilai lebih baik kepada pelanggan. Tolak ukur pelanggan dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu Core Measurement Group atau kelompok inti dan Customer Value Proposition atau kelompok penunjang. Kelompok inti atau core measurement terdiri dari 1. Pangsa pasar atau market share. 2. Tingkat perolehan pelanggan baru atau customer acquisition. 3. Kemampuan perusahaan mempertahankan para pelanggan lama atau customer retention. 4. Tingkat kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. 5. Tingkat profitabilitas pelanggan atau customer profitability. Sedangkan kelompok penunjang ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1.
atribut-atribut produk atau harga, mutu, fungsi. 2. Hubungan dengan pelanggan. Dan yang ketiga, citra dan reputasi. Dan perspektif balance scorecard yang ketiga yaitu perspektif proses bisnis internal. Perspektif balance score yang ketiga yaitu perspektif proses bisnis internal, di mana tambahkan sedikit perspektif proses bisnis internal menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberi value proposition yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang diinginkan dan memuaskan para pemegang saham, di mana tiap perusahaan mempunyai proses dan nilai yang unik bagi pelanggannya. Secara umum, hal tersebut terbagi menjadi 3 prinsip dasar perspektif proses bisnis internal, yaitu proses inovasi, proses operasi, pelayanan, purna jual. Yang pertama, proses inovasi. Proses inovasi ini terdiri atas 2 komponen, yaitu identifikasi keinginan pelanggan dan melakukan proses perancangan produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang kedua, proses operasi adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan. Dan yang ketiga, pelanggan purna jual. Layanan purna jual merupakan layanan yang diberikan oleh perusahaan atau bisnis kepada konsumen sebagai jaminan mutu produk yang telah dibeli oleh konsumen. Banyak bentuk layanan purna jual, misalnya layanan konsultasi, perbaikan, perawatan, hingga garansi. Baik, perspektif yang keempat adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif balance score menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif sebelumnya, serta untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Penting bagi suatu badan usaha untuk melakukan investasi tidak hanya pada peralatan untuk menghasilkan produk atau jasa, tetapi juga melakukan investasi pada infrastruktur, yaitu sumber daya manusia, sistem, dan prosedur. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mencakup 3 prinsip kapabilitas yang terkait dengan kondisi internal perusahaan, yaitu yang pertama, kapabilitas pekerja, yang kedua, kapabilitas informasi, yang ketiga, iklim informasi. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah kesimpulan dari 4 perspektif balance score yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham, mewujudkan harapan pelanggan, mendorong loyalitas pelanggan, menciptakan kemitraan berkualitas, memaksimalkan efektivitas operasi, menghasilkan produk berkualitas, merekrut karyawan berkualitas, dan melatih karyawan.